pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya dan pastinya Ibu Eko di bisnis Anda. Nah, kita akan lanjutkan lagi nih Bu perbincangan kita yang tadi lagi asik-asiknya itu ya. Oke, Ibu, ini kan kelihatannya nih apalagi bikin tas sama sepatu nih. Kayaknya sulit banget ya Bu ya bikinnya. Tapi sulit nggak sih Bu sebetulnya untuk cara membuatnya itu? Ya, tergantung pribadi masing-masing ya Kak ya. Karena kalau dibilang sulit, ternyata banyak yang bisa, dibilang mudah, ternyata banyak yang menyerah juga Kak, gitu loh. Jadi tergantung sih ya Kak, untuk memang belajar. Nah ini yang perlu saya garis bawahi Kak, untuk menjadi seorang perajut, itu memang tidak hanya bisa merajut, ya. Tapi memang kita harus tahu dulu cara membaca pola. Jadi saya memang untuk pemirsa kalau mau memulai belajar merajut itu sebaiknya memang harus bisa membaca pola dulu gitu Kak. Saya saranin seperti itu. Baru langkah selanjutnya adalah belajar teknik dasar. Jadi teknik-teknik dasar merajut. Lah barulah kita mau membuat apa nih, misalnya tas, kita pelajari dulu, baca polanya dulu, kita pahami, baru kita bikin. Karena khawatirnya kalau udah di tengah-tengah langsung bikin, biasanya malah nggak jadi karena nggak tahu mau bikin apa gitu. Terus tekniknya apa yang mau kita pakai gitu kan Kak. Jadi kalau seperti saya kan memang saya trial and error sendiri gitu ya. Jadi kita coba belajar otodidak dari YouTube, dari internet, semuanya alhamdulillah bisa gitu. Tadi Ibu bilang bahwa katanya ada beberapa teknik ya. Iya, memang ini ada beberapa teknik sih Bu kalau untuk perajutan ini Bu. Kalau teknik dasar itu sekitar 4-5 lah Mbak. Jadi pertama itu kita harus tahu teknik untuk rantai dulu ya, chain gitu. Terus single crochet, double crochet, triple crochet. Jadi lumayan banyak gitu. Jadi harus belajar. Ternyata bahasa-bahasanya juga memang yang mungkin harus kita pelajari dulu ya Bu ya sebelum kita membuat sebuah produk ya Bu ya. Iya betul. Oke, pemirsa, tadi kita sudah tahu bahwa ini yang Ibu pakai itu tadi pakai bahan benang ya Bu ya, dan ada beberapa juga yang memakai kaos dan juga ada juga yang dari kresek tadi ya. Tapi nih Bu, kalau untuk yang benang sendiri nih Bu, Ibu untuk bahannya sendiri itu membuat sendiri atau memproduksinya dari mana gitu Bu? Oh kalau saya benang udah beli jadi ya Kak, belum sampai yang memproduksi sendiri belum. Iya. Belum yang mewarnai sendiri juga belum. Jadi beli jadi baru kita proses untuk menjadi sesuatu apa gitu. Oh jadi Ibu beli benangnya langsung gitu ya? Betul ada. Oke. Kalau untuk yang kresek tadi Bu, Ibu gimana Bu? Apakah Ibu mendaur dari mana? Mungkin bisa diceritakan Bu? Biasanya saya kalau kresek itu daur ulang, itu kita kumpulkan di daerah sekitar aja, di tetangga. Misalnya kalau ada kresek bekas yang tidak dipakai dan masih bagus, boleh dibawa ke rumah atau saya yang mengambil, biasanya begitu. Oh gitu. Jadi nanti kresek-kresek saya di rumah yang dari pasar itu boleh dibawa ke rumah Ibu? Boleh. Boleh Kak, yang penting masih bersih ya Kak. Oke. Ibu, tapi kalau yang kresek itu apa hanya bisa dibikin untuk tas atau bisa dibuat produk yang lain? Produk yang lain juga bisa. Untuk buat sandal juga bisa. Terus selain tas, tempat tisu juga bisa. Gitu. Tapi itu Ibu lumayan banyak nggak sih Bu peminatnya untuk yang dari kantong kresek ini? Kalau kresek, alhamdulillah saya sudah ke daerah Sulawesi Kak. Wow. Untuk jadi produk apanya untuk Bu? belanja tas, biasanya tas belanja biasanya. Iya. Karena kan sekarang kita ke supermarket, minimarket kan udah nggak disediain kresek ya Kak. Mereka pakai itu biasanya. Oh, jadi Ibu membuatnya dari kresek ini tas untuk kita belanja ke supermarket seperti itu ya Bu ya? Iya. Dan sudah sampai ke mana tadi? Ke Makassar sudah ada. Iya. Wah, tapi kayaknya kalau untuk sepatu kurang cocok juga kali ya Bu. Sandal biasanya Kak. Oh, kalau sandal Ibu membuat juga? Iya. Oke, nah Ibu, saya juga sebelum bertemu Ibu nih hari ini pemirsa, saya udah agak kepo-kepoin Ibu nih di sosial media. Yang saya lihat nih Ibu ini ternyata memberikan pelatihan-pelatihan untuk merajut ya Bu ya kepada masyarakat. Mungkin Ibu bisa diceritakan ke pemirsa Bu bagaimana? Kalau untuk pelatihan biasanya saya sebelum pandemi itu setiap hari Kamis ada pelatihan gratis Kak. Gratis ya Bu ya? Gratis. Kalau pelatihan berbayar biasanya nanti saya akan info share di sosmed.
gitu. Iya, Jadi kalau yang setiap hari Kamis itu karena kita memang belajar ada yang belajar memang dari nol Kak. Itu saya belajarnya ke kresek dulu. Jadi benar-benar kita meminimalkan modal. Gitu. Jadi memang latihannya pakai kresek. Kalau sudah kresek lancar biasanya baru saya saranin ke benang. Oh gitu ya Bu ya, tapi itu Ibu berikan secara gratis pelatihan itu. Tapi di era pandemi seperti sekarang Bu, jadinya seperti apa Bu pelatihan yang Ibu tadi katakan? Ya, saat ini memang untuk yang Kamis ngerasek bareng itu sudah off Kak dari pandemi. Paling ada yang via WhatsApp gitu meminta penjelasan ini gimana kelanjutannya untuk tusuknya apa Bu, apa gitu. Oh, jadi murid-murid Ibu mungkin banyak juga di rumah yang akhirnya ya belajar sendiri di rumah betul. ya. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah ya pemirsa. Ternyata Ibu selain pebisnis juga, jadi nggak pelit ilmu ya Bu ya, tetap ilmu harus disebarkan. Ya, iya, wah, makasih banyak Ibu. Nah, tapi Ibu pas pertama nih mengajak masyarakat untuk bergabung belajar bersama Ibu, bagaimana sih Bu respon dari masyarakat itu sendiri? Alhamdulillah respon baik Kak. Jadi saya hanya nge-share di sosial media. Alhamdulillah banyak yang menghubungi gitu, bahkan dari Depok, dari Jakarta, dibela ke sini naik kereta gitu, bareng-bareng gitu. Alhamdulillah seneng Kak, seru. Jadi itu pelatihannya di rumah Ibu sendiri? Di rumah, iya. Dan muridnya itu udah sampai dari Jakarta, Depok. Betul. Mungkin Ibu sebegitunya antusias mereka. Mungkin Ibu bisa diceritain dong Bu ke pemirsa di rumah, pas lagi ada nggak sih Bu cerita asik saat Ibu lagi ngajarin gitu, ada cerita asik atau cerita lucu gitu Bu? Ada nggak sih Bu? Banyak ya Kak. Salah satu aja deh Bu nih. Jadi saya tuh selain di rumah, waktu itu kan kita memang diwadahi oleh Dinas UMKM dan Koperasi, itu tempat untuk menjual hasil karya kita di Pasar Tambun saat itu Kak. Nah, itu saya membuka pelatihan gratis gitu di lokasi di toko yang ada di Tambun. Itu ada salah satu yang dari Depok gitu, dan dari awal sudah bilang Bu, sepertinya saya harus bawa anak kayak gitu. Itu yang keseruan tersendiri, dan saya tidak melarang yang membawa anak karena memang kita sepaket ya. Iya. Kak ya, ibu dan anak itu satu paket gitu. Jadi biar tenang, biar latihannya juga fokus, ya nggak apa-apa gitu kita bawa ke sana. Jadi alhamdulillah justru ada anak-anak yang malah bisa daripada ibunya gitu. Wah, jadi malah anaknya yang pintar. Iya, betul. Oke, Ibu sendiri emang anaknya udah berapa sih Bu? Pengen tahu dong. Udah 2 ya Bu ya? Jangan-jangan anaknya Ibu juga jadi... Bisa Kak, meskipun laki-laki dia bisa. Oh, dua-duanya laki-laki Bu? Iya. Jadi bisa juga merajut. Oh, mungkin bisa jadi penerus Ibu nanti ya, dan pastinya nanti anak-anaknya juga bisa mengajarkan mungkin ke teman-temannya ya Bu ya. Meskipun hanya membuat gelang, apa bisa dia. Bisa ya. Wah, hebat sekali pemirsa. Oke deh, Ibu, kan gini ya Bu ya, Ibu ini membuat produk yang akan dipakai oleh masyarakat, mungkin ya produk ini juga banyak dilihat. Saat seandainya saya memakai produk Ibu sepatu akan dilihat oleh banyak orang. Pastinya banyak lah ya Bu ya komentar-komentar yang Ibu dapatkan tentang produk Ibu ini. Mungkin pernah ada komentar yang baik atau yang buruk Bu tentang produk Ibu ini Bu? Alhamdulillah sampai saat ini komentarnya baik semua Mbak. Insya Allah semoga baik terus ya Kak ya. Kalaupun memang nantinya kita menemukan ada komentar yang kurang baik, ya kita anggap itu sebagai motivasi saya untuk bisa lebih baik lagi dalam menghasilkan sebuah karya. Tapi pernah ada ya Bu ya? Mungkin? Ya 1-2 adalah. Ada ya Bu ya? Tapi tetap ya Bu ya itu menjadi motivasi Ibu. Dada betul. Iya. Ya pemirsa, tapi kita harus tetap menghargai ya Bu ya karya dari seorang pengrajin mungkin ya, karena tidak mudah ya Bu ya. Betul. Apalagi Ibu yang sudah merintis dari 2015. Nah mungkin Bu, Ibu kan dari 2015 nih Bu. Pernah ada pasang surut nggak sih Bu? Pasti ada ya Kak ya. Pasti ada. Terus yang perlu digarisbawahi nih Kak, kita ini untuk orang Indonesia itu apresiasi untuk sebuah karya tangan itu sangat kecil loh Kak, dibanding dengan orang luar negeri gitu. Jadi memang di sini tuh kadang kita yang menjadi miris itu ketika kita membuat sedemikian rupa
sesusah apapun kita bikin, ternyata pas kita jual ada yang menawar harga yang rendah gitu. Itu rasanya kayak nyesek gitu ya, Kak. Iya, iya. Tapi ya kita memang harus mengedukasi juga bahwa ini sebuah karya tangan yang setiap karya satu dengan yang lain itu berbeda gitu. Berbeda ya Bu ya, pasti karena nanti mungkin yang dibuat Ibu dan dibuat oleh rekan-rekan Ibu juga akan berbeda hasilnya ya Bu ya. Nah kalau Ibu sendiri untuk memberikan harga atau mempatokkan harga seandainya dari sebuah karya Ibu nih sepatu atau tas itu dilihatnya dari apa Bu selain dari bahan mungkin? Dilihat dari tingkat kesulitan Kak, tingkat kesulitan membuat dan lamanya waktu menyelesaikan karya itu. Iya. Karena ya lumayan juga ya Bu ya, karena ini handmade pemirsa. Pastinya kalau kita males sih kayaknya nggak akan sampai terbuat seperti ini ya Bu harus tekun ya Kak. Betul mungkin ada pemirsa di rumah nih Bu yang pengen juga belajar tekun seperti Ibu membuat sebuah karya dari rajut ini, bisa dong Bu diberikan informasi kepada pemirsa bagaimana caranya untuk mengikuti mungkin les nanti yang akan Ibu lakukan. Ya sebenarnya sih yang terpenting kalau mau memulai untuk merajut yang selain yang tadi saya sebutin ya Kak ya, itu memang kita harus niat dulu ya, kita harus niat benar-benar tekun dan ya itu jangan berhenti belajar gitu, terus belajar. Kalau memang nggak ada di YouTube misalnya kita kok masih susah untuk belajar lewat YouTube, bisa cari buku gitu kan, referensi. Masih susah juga cari guru biasanya gitu. Nah mungkin Ibu nanti bakalan buka les private lagi nggak sih Bu untuk ini merajut? Ya, untuk waktu dekat ini sih saya kepengennya memang membuat pelatihan online Kak gitu. Pelatihan online. Iya, jadi meskipun kita berada di jarak yang jauh, di tempat yang berbeda, kita tetap bisa belajar gitu. Oh iya. Jadi di waktu-waktu dekat ini Ibu memang sudah berencana. Iya. Oke, nanti mungkin boleh di follow ya Bu ya. Sekali lagi silakan Bu diberitahu sosial media Ibu yang bisa nanti mungkin pemirsa hubungi. Iya. Bagi pemirsa yang ingin belajar merajut bisa mengikuti pelatihan saya. Nanti insya Allah akan ada pelatihan online, bisa nanti saya share infonya di Facebook Utami Eco dan di Instagram Eko Utami. Nah itu ya pemirsa, jangan lupa di follow dan nanti bisa langsung DM mungkin ya, kirim pesan ke Ibu Eko untuk menanyakan bagaimana cara untuk mengikuti pelatihan dari Bu Eko ini. Nah Ibu bukan lumayan juga nih ya tadi aktif dalam sosial media ya, tapi Ibu main YouTube nggak sih? Enggak ya? Iya. Oke, tapi kita juga di Instagram mungkin bisa biasanya memberikan tutorial-tutorial gitu ya. Nah, Ibu udah sampai ke sana nggak sih Bu memberikan tutorial-tutorial gitu? Saya malah dari 2017 tuh udah di Facebook ngasih tutorial Kak. Tutorial untuk merajut? Iya. Oh, sampai sekarang? Iya. Wah, mungkin Ibu bisa Bu buka YouTube channel gitu ya? Mungkin insya Allah. Nanti belajar, saya juga lagi belajar juga Kak untuk mendalami online itu yang seperti apa begitu. Jadi Ibu memang sudah membuat tutorial video-video seperti itu ya. Dan bagaimana Bu respon dari ini teman-teman atau respon dari masyarakat? Alhamdulillah antusiasnya sangat bagus ya Kak, karena di situ komentarnya juga kan gimana kelanjutannya seperti itu, kayak banyak komen-komentar seperti itu ya Bu ya. Jadi tertarik untuk terus mengikuti gitu. Tapi Ibunya jadi lebih semangat gak sih Bu kalau kayak gitu? Iya pastilah Kak. Salah satu motivasi saya untuk terus bertahan kan seperti itu. Jadi salah satunya memang karena respon dari masyarakat itu ya Bu ya. Selain dari respon masyarakat, Ibu ada lagi mungkin Bu semangatnya bisa tetap berjalan ini seperti apa Bu? Iya sih, karena memang saya masih ada sebuah goal, tujuan yang memang belum tercapai ya Kak. Jadi kayaknya akan terus mengembangkan sampai impian saya tercapai. Oke pemirsa, kita pasti penasaran ya, apa sih impian dan cita-cita Ibu Eko ini yang belum tercapai. Nanti kita akan berbincang lagi di segmen ketiga pastinya, sambil nanti Bu, saya ingin dong Bu diajarin secara gratis ya Bu ya.
Boleh. Dan pemirsa di rumah nanti kita akan belajar bersama dengan Ibu Eko cara merajut ya Bu ya. Wah, betul. saya udah nggak sabar banget. Pasti pemirsa juga tidak sabar, tapi kita harus jeda dulu. Tetap di bisnis Anda.